Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqi hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, sayyidina wa maulana Muhammadir rasulihi wa abdih, wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Kitab Kuning. Insya Allah pada kajian kali ini kita akan mempelajari sekaligus mengkaji sebuah kitab karya ulama kita, ulama Indonesia, yaitu karya Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau lahir di satu kampung yang bernama Tanara, berada di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kitab Nashaihul Ibad ini merupakan kitab yang berisikan penjelasan-penjelasan terhadap kalimat-kalimat kitab Munabbihat alal isti'adad liyaumil ma'ad, yaitu penjelasan-penjelasan terhadap kalimat-kalimat untuk mempersiapkan menyambut atau menghadapi hari kiamat. Kitab Nashaihul Ibad ini berisi 214 pembahasan yang terbagi kepada dua, yang pertama hadis, yang kedua athar. Dari 214 pembahasan ini terdiri dari 45 hadis dan 169 athar, yaitu perkataan para sahabat ataupun perkataan para tabi'in. Dari 214 pembahasan ini terbagi kepada 9 bab. Bab yang pertama ini membahas 2 pokok masalah, dan bab yang terakhir, bab 9, membahas 10 pokok masalah. Sahabat Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan setelah kita mempelajari dan mengkaji kitab Nashaihul Ibad ini, kita menjadi hamba Allah yang bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memiliki bekal untuk menghadapi hari kiamat. Baik, sahabat Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali kajian, mari kita membacakan niat agar kajian kita kali ini menjadikan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima hadzal kitab lillahi ta'ala walil khuruji minal jahli wali talabi ridaillahi ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Ala hadhihi niyah liridhaika ya Allah fi talabil ilmi. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Wa ala kulli niyatin shalihah Allahumma hassil maqasidana wa muradana bil khair. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan ila al-musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi bin Umar Al-Jawi.
qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa khususan ila ruhi Haji Usman bin Husain Al-Darus khususan ila ruhi ghafarallahu dzunuba ma satara ayubahum wa ja'alal jannata mathwahum syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunaiyu. Ari ieu bab anu bangsa dua pokok masalah. Wa fihi jeung eta tetep dina bab sunaiyu salasuna mau'izatan ari 30 mau'izah arba'atun ari opat akhbarun eta hadis atanapi akhbar wal baqi jeung ari sesana tinu 30 atharun nyaeta athar. Fal maqalatul ula maka ari maqalah anu kahiji minal munabbihati tsanaiyati tina pirang-pirang mepelingan anu bangsa dua ma nyaeta perkara atanapi ma nyaeta hadis ruwiya anu diriwayatkeun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sa'nyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khoslatani ari dua perkara la syai'a eta hanteu aya hiji perkara oge afdalu anu leuwih utama minhuma tinimbang itu dua perkara al imanu anu kahiji iman billahi ka Gusti Allah wan naf'u sareng anu kadua mere manfaat lil muslimina ka pirang-pirang jalma Islam. Sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam makalah ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ada dua hal di mana dua hal ini merupakan hal yang paling utama dan tidak ada lagi hal yang lebih utama dari dua hal ini. Mana yang dua hal yang paling utama ini? Yang pertama al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua wan naf'u lil muslimin, yaitu memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Kenapa iman kepada Allah ini termasuk kepada hal yang paling utama? Jawabannya sahabat assalam sudah mafhum, sudah maklum bahwa iman merupakan pokok, merupakan modal di dalam agama kita. Maka pantas iman kepada Allah ini merupakan hal yang paling utama. Sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cara beriman kepada Allah, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa. Allah adalah tunggal. Kemudian kita harus meyakini bahwa Allah adalah tempat bergantung seluruh makhluk termasuk kita. Menggantungkan cita-cita kita, menggantungkan keinginan kita, menggantungkan permasalahan hidup kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara beriman kepada Allah yang berikutnya yaitu kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak memiliki anak dan tidak diperanakan, dan juga Allah itu adalah Rabb yang tidak memiliki syarikat ataupun la syarika lahu, tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hal yang paling utama adalah memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Bagaimana cara memberi manfaat kepada orang-orang Islam? Di sini dijelaskan bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badani. Memberi manfaat kepada orang-orang Islam itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama bisa dengan perkataan, yang kedua bisa dengan kekuasaan, yang ketiga bisa dengan harta, dan yang keempat bisa dengan tenaga. Dengan perkataan, bagaimana agar setiap ucapan kita, perkataan kita ini senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Tentunya perkataan kita, ucapan kita harus senantiasa berisi dan bermakna nasihat-nasihat, ajakan-ajakan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita mengajak saudara-saudara kita untuk rajin sholat berjamaah di masjid, rajin untuk hadir di majelis-majelis ilmu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua dengan kekuasaan. Setiap orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hakikatnya amanah. Nah, bagaimana kekuasaan ini bisa menjadi wasilah, menjadi perantara bahwa dia bisa berbuat baik kepada orang lain, kepada orang Islam. Misalnya, mulai dari Pak RT, Pak RW, sampai Presiden. Dengan kekuasaan yang mereka emban, bagaimana kekuasaan ini bisa menjadikan bermanfaat untuk orang lain, untuk saudaranya, untuk orang-orang Islam. Kemudian yang ketiga bisa dengan harta. Dengan harta. Setiap orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, maka bagaimana ia berusaha dan berupaya agar ia bisa bermanfaat bagi orang lain dengan hartanya. Dengan rajin sedekah, rajin infak, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, berbuat baik ataupun memberikan manfaat kepada orang Islam itu bisa dilakukan dengan tenaga. Jadi tenaga yang kita miliki ini pun bisa menjadi sesuatu yang manfaat bagi orang lain, bagi saudara kita. Semisal ketika ada renovasi masjid, maka kita ikut membantu dalam pembangunan dan renovasi masjid tersebut. Maka ini pun adalah sebagai upaya memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Walhasil bahwa kita sebagai orang Islam, kita harus mau menjadi orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Karena ternyata setiap manusia itu memiliki potensi
yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diberikan kepada orang lain. Semisal tadi sekalipun dengan tenaga, ini bisa kita memberikan manfaat kepada orang lain. Sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sing saha jalma asbaha anu aya ieu man dina waktu isuk-isuk la yanwi eta hante boga niat siman az-zulma kana migawe zalim ala ahadin kahiji jalma gufira maka baris dihampura ieu jalma lahu pikin ieu jalma naon ma perkara jana geus migawe ieu jalma kana dosa. Waman jeung sing saha jalma asbaha anu aya ieu man dina waktu isuk-isuk yanwi boga niat atawa boga maksud ieu man nusratal mazlumi kana nulungan ka jalma anu dizalim wa qadaa jeung kana nyumponan hajatil muslimi hajatna atanapi kaperluana jalma Islam kanas maka bukti itu niat jalma ka ajri eta seperti pahala hajatin mabruratin haji anu mabrur, haji anu mabruroh. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua ini menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang ketika memasuki waktu di pagi hari, kemudian ia tidak memiliki niat, ia tidak memiliki maksud untuk berbuat zalim kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah ia lakukan. Kemudian yang kedua, ketika seseorang memasuki waktu di pagi hari, kemudian ia memiliki niat, ia memiliki keinginan, dan ia memiliki cita-cita ingin menolong terhadap saudaranya yang teraniaya ataupun yang dizolimi, kemudian ia pun memiliki niat dan cita-cita untuk memenuhi keperluan saudaranya, yaitu orang Islam, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Subhanallah. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang ketiga, waqala jeung ngadawuh alaihi salam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ari pang dipika cintana pirang-pirang hamba ilallahi ku Gusti Allah anfa'un nasi nyaeta anu pang manfaatna jalma-jalma linnasi pikeun pirang jalma-jalma wa afdhalul a'mali jeung pang utama-utamana pirang-pirang amal idkhalus sururi eta ngasupkeun kabungah ala qalbil mu'mini ka hatena hate jalma iman yatrudu anu nolak eta surur atawa kabungah anhu ti itu jalma iman
ju'an kana rasa lapar, au yakshipu atawa nutupan itu rasa kabungah, anhu tijalma mukmin karban kana kabingung, au yaqdi atawa nyumponan lahu pikeun jalma mukmin dainan kana hutang. Wa khoslatani jeung ari dua perkara, dua hal, la syai'a eta henteu aya hiji perkara, akhbathu anu leuwih kotor, anu leuwih najis, minhuma tinimbang itu dua hal, asyirku billah anu kahiji syirik ka Gusti Allah, wadzurru bil muslimin sareng anu kadua ngamadorotkeun ka jalma-jalma Islam. Sahabat assalam, hadis yang ketiga ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia ataupun hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan di antara amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan kegembiraan kepada orang yang beriman, di mana memberikan kegembiraan kepada orang yang beriman ini mampu untuk menghilangkan rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, dan juga memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada orang yang beriman itu mampu menghilangkan rasa kesulitan ataupun menghilangkan kesusahan yang sedang dihadapi oleh orang yang beriman. Dan yang ketiga, memenuhi ataupun membayar hutang orang-orang yang beriman. Maksudnya, kegembiraan yang diberikan kepada orang yang beriman mampu yaitu untuk membayarkan hutangnya. Sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mampu menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapi oleh saudaranya, mampu menghilangkan rasa lapar yang dialami oleh saudaranya karena ia membantu dengan makanan ataupun dengan harta, dan juga memberikan kegembiraan kepada saudaranya dengan cara membebaskan hutang yang dimiliki oleh orang yang beriman ataupun oleh saudaranya. Kemudian ada dua hal di mana dua hal ini adalah yang paling kotor, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu berbuat syirik kepada Allah, dan yang kedua adalah memadaratkan kepada orang-orang Islam. Berkenaan dengan syirik kepada Allah, bahwa syirik kepada Allah merupakan dosa yang paling besar dan dosa yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, memadorotkan kepada orang-orang Islam. Apakah itu dalam hal harta orang-orang Islam ataupun memadorotkan terhadap fisik, terhadap tubuh orang-orang Islam. Misalnya menyakiti fisik, menyakiti badan saudaranya, yaitu orang-orang Islam. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, maka sanyana jami'a sakabeh awamirillahi ta'ala, pirang-pirang perintah Allah ta'ala, tarji'u eta balik ila khoslataini, karena dua perkara anu tadi. At-ta'zimu lillahi ta'ala, nyaeta nu kahiji ngagungkeun ka Allah ta'ala, wasyafaqatu li khalqihi, sareng anu kadua welas asih ka makhluk Allah, nyaeta ka ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ka qaulihi ta'ala, sakumaha kasauran Allah subhanahu wa ta'ala dina Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakata. Aqimu kudu ngadegen aranjeun kabeh as-sholata kana salat, wa atu jeung kudu ngaluarkeun atawa kudu mayar aranjeun kabeh az-zakata kana zakat. Wa qaulihi ta'ala, sareng sakumaha dauhan Allah dina Al-Quran, dauhan anu sanes nyaeta ushkurli wali walidaika. Ushkur kudu syukuran anjeun, saur Allah, li ka kami, wali walidaika jeung kudu syukuran anjeun kanu jadi indung jeung bapa anjeun. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ternyata seluruh perintah Allah itu bermuara dan akan kembali kepada dua perkara, yaitu yang terdapat pada hadis yang pertama. Yang pertama adalah iman kepada Allah, dan yang kedua memberi manfaat kepada orang-orang Islam. At-ta'zimu lillahi ta'ala, yaitu mengagungkan kepada Allah, wasyafaqatu li khalqihi, dan memiliki rasa kasih sayang kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini diperkuat dan diperjelas oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu aqimus sholata wa atuz zakah. Yang pertama, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan sholat, dan yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan zakat. Dua perintah ini, yang pertama perintah menunaikan sholat. Di dalam syariat ataupun agama kita, bahwa sholat merupakan ibadah hablum minallah, ibadah yang langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara zakat merupakan perintah Allah ataupun ibadah yang termasuk kepada hablum minannas. Artinya bahwa ternyata di dalam melaksanakan perintah Allah itu harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Dan ini sekaligus mengajarkan kepada kita antara hablum minallah dan hablum minannas merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan, harus senantiasa berjalan
berjalan seiring, berjalan berbarengan. Dan juga diperkuat oleh firman Allah di dalam ayat yang lain, yaitu ushkurli wali walidaika. Kata Allah, bersyukurlah kamu kepada kami, kata Allah, dan berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tuamu. Perintah syukur yang pertama ini adalah perintah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah secara vertikal. Setiap kita harus bersyukur kepada Allah karena memang kita di dalam hidup dan kehidupan ini tidak terlepas dari nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara syukur yang kedua yang diperintahkan oleh Allah itu adalah syukur atau terima kasih kepada manusia. Terus di dalam ayat ini yaitu bagaimana kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bisa bersyukur terhadap Allah dan bisa bersyukur berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini senantiasa dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, dan kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih bermakna dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Allahumma inna nastaudiuka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajati ilaihi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.